you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Shalom HOJ. September, kita sudah sampai di September, saudara. Wow, puji Tuhan. Minggu pertama ini kita semua bersuka cita. Di September ini kita juga berulang tahun sebagai keluarga besar, keluarga rohani GBI Gatot Subroto. Selamat buat kita semua. Dan hari ini kita juga kembali mau beribadah. Mari siapkan hati, siapkan Alkitab. Biarlah kita semua sama-sama siap dilawat Tuhan. Harapkan mujizat, harapkan Tuhan sentuh dan jamah kita semua. Amin. Yuk kita mau berdoa, saudara. Tiada kuasa terlebih besar daripada kuasa Tuhan. Hanya kuasa Yesus yang sanggup memulihkan, menguduskan bangsa Indonesia dari COVID-19 ini ya Tuhan. Oh, kami angkat tangan, kami memberkati Indonesia. Tuhan, matamu sementara tertuju bagi bangsa ini. Amen. Indonesia diberkati Tuhan. Amen. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Amen. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaga sampai Pulau Rote. Engkau diberkati Indonesia. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di bulan September ini ya Tuhan. Di minggu pertama Tuhan menyertai kami dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah, Tuhan menyertai semua ya Tuhan. Indonesia diberkati. Kami juga angkat tangan, kami memberkati para pemimpin kami ya Tuhan. Pak Niko Nyotora Harjo bersama dengan keempat wakil. Tuhan menyertai mereka. Amen. Tuhan bawa mereka terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati GBI Gatot Subroto ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapak Gembala Rayon 1G Tuhan. Engkau berkati Pak Jo, berkati Bu Olga. Tuhan pakai mereka terus ya Tuhan. Bawa mereka terus naik, tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Bapak untuk lawatan yang besar bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati jemaat-jemaat HOJ yang hari ini beribadah. Tuhan, walaupun dari rumah-rumah mereka, dari tempat-tempat tinggal mereka, kami percaya kuasa Tuhan tidak membatasi. Ada impartasi Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan. Hadirat Tuhan menjamah jemaat-jemaat HOJ, rumah-rumah tempat tinggal mereka masing-masing. Semuanya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Biar sukacita surga penuhkan setiap kita hari ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Anggur yang baru Tuhan curahkan buat setiap kita hari ini. Ada kekuatan yang baru kali ini setiap kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh-sungguh menyelamatkan kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, mujizat-Mu, pemulihan yang Kau kerjakan. Untuk semua yang kami terima hari ini, kamu mau bilang terima kasih. Naikkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan
pujian, syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Sekali lagi ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, Engkau Tuhan setia. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Uraba syandara laba kandara laba, syakandara laba laba kandara laba takandara laba, uraba kandara laba laba. Kami sembah Engkau Yesus, kami percaya akan janji-Mu. Uraba takandara laba sandinamo, oh riala laba laba, hidayah. Kau layak kami sanjung tinggi, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Hari ini kami punya alasan untuk kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu siapa Allah yang kami percayai Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu bimbang. Karena kami percaya Tuhan, dalam segala perkara Engkau sanggup untuk menolong setiap kami. Kami punya Allah yang besar Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama bagi Tuhan Yesus. Kita mau menghormati Tuhan di tempat ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil.
Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kembali bertemu dengan saya dalam ibadah online kita. Kita bersyukur Tuhan masih jaga Anda dan saya semua baik-baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali ada di minggu pertama dari bulan 9 tahun 2020. Wow, Tuhan jaga kita 9 bulan dan pemeliharaan yang sempurna itu biarlah terus berlanjut. Kita minta sama Tuhan agar Dia selalu menjaga kita, amin. Sampai semua selesai dan kita akan terus berdoa untuk tahun yang berikutnya lagi. Ada satu hal yang Tuhan ingin agar kita dengar dan kita tangkap. Bahwa Tuhan mau kita semua jadi pemenang. Untuk itu kita mau dengar firman Tuhan, siapkan hati, siapkan Alkitab. Kita semua mau berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hari ini dalam ibadah online kami semua mau dengar firman. Bersabdalah, bicaralah supaya kami menangkap pesan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi anak-anak-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, tempat mereka masing-masing. Biarlah mereka semua boleh menerima kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus jamah mereka semua. Dimanapun mereka saat ini, biarlah hati mereka terbuka, Roh Kudus menjamah mereka jadi tanah yang subur untuk ditabur oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang terus dalam masa-masa penantian. Seolah-olah seperti Tuhan lagi menyimpan kita untuk sesuatu yang besar di depan kita. Nah, oleh karena itu mari kita siapkan diri sehingga masa-masa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapkan diri kita dan perbaiki diri kita supaya kita bisa siap jadi pemenang. Nah, pemenang saudara yang dikatakan di Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu adalah orang-orang yang berjuang untuk memiliki karakter Kristus, untuk mendapatkan kemenangan seperti Yesus menang. Nah, saya mau ajak kita lihat sebuah penggalan firman Tuhan. Ya, di sana dikatakan di Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29 bahwa Tuhan memakai segala hal, termasuk proses dan termasuk semua hal yang tidak nyaman, itu untuk kebaikan kita semua. Ini kita mau baca sama-sama yuk. Kebaikan seperti apa? Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Ya, kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kehendak Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8, 28 sampai dengan 29. Biasanya cuma diambil 28 saja. Tetapi kalau mau lengkap memang hari ini kita harus dengar sampai 29. Saudara, dengan sadar atau dengan sadar atau dengan sengaja, saudara, kita harus membiarkan diri kita berubah atau diubah oleh Roh Kudus agar menjadi seperti Yesus, karena menjadi seperti Yesus adalah kehendak dan rencana Allah. Ini adalah salah satu pilihan Allah dan isi hati Allah untuk setiap orang percaya. Dan mereka yang ditentukan dari semula mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 30. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan orang yang ditentukan dari semula itu? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Yohanes
dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi tadi dikatakan harus nih jadi seperti Yesus. Siapa sih yang diwajibkan itu? Ya, orang-orang yang mengatakan bahwa ada di dalam Yesus. Berapa banyak di tempat ini yang mengatakan bahwa dia sudah berada di dalam Yesus? Saya termasuk diantaranya, saudara termasuk diantaranya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita yang mengatakan bahwa kita sudah ada dalam Yesus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu ciri-ciri pemenang, saudara. Menjadi seperti Yesus. Kalimat barang siapa menunjukkan bahwa Allah tidak spesifik nunjukin yang ini ya yang nanti harus jadi seperti Yesus, yang itu ya yang nanti harus jadi seperti Yesus, bukan orang-orang tertentu. Tetapi yang ditetapkan di sini adalah prosesnya, syaratnya. Jadi siapa aja bisa jadi seperti Yesus asal melakukan syarat atau kondisinya. Ini penting agar orang percaya paham bahwa menjadi seperti Yesus itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Semua orang yang percaya berpeluang jadi seperti Yesus dan semua orang percaya juga berpeluang untuk tidak menjadi seperti Yesus. Ada hal yang harus kita genapi. Syarat, kondisi. Ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus jadi seperti Yesus? Ada 3 alasan. Yang pertama, dari awal penciptaan manusia, Tuhan ingin sebuah keluarga ilahi. Keluarga kerajaan Allah. Dan Tuhan inginkan kualitas rohani atau karakter orang percaya itu setingkat dengan Yesus. Seperti Yesus. Sehingga Yesus bisa menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi mirip dengan Yesus. Keluarga ilahi. Yang kedua, hubungan suami dan istri adalah perlambang hubungan Allah dan umatnya. Jadi kalau hubungan umat dan Tuhan itu sepadan harusnya sebagai pasangan. Ya, mempelai pria agung kita adalah Yesus. Makanya gereja sebagai mempelai wanita, calon mempelai wanita tentunya harus seperti Yesus juga. Alasan ketiga, kenapa kita harus jadi seperti Yesus? Saudara dikasih Tuhan, menjadi seperti Yesus adalah jalan untuk kembali memiliki gambar Allah, imago Dei. Seiring dengan kembalinya gambaran Allah, maka Anda dan saya memiliki kuasa seutuhnya untuk menaklukkan bumi ini. Hal ini merupakan perintah pertama Tuhan pada manusia di Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 29. Saudara dikasih Tuhan, 3 alasan ini memastikan kita semua harus jadi seperti Yesus. Harus jadi seperti Yesus. Kembali memiliki gambar Allah. Jadi seperti Yesus. Yang mau katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ini dia. Di dunia hanya ada 2 kelompok manusia. Satu kelompok yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Atau kelompok lain yang kepadanya Tuhan akan berkata, ya sudah terserah cara maumu. Ini satu statement yang dikeluarkan oleh C.S. Lewis. Ya, C.S. Lewis berkata di dunia ini cuma ada 2 kelompok. Satu kelompok yang berkata, jadilah kehendakmu. Kelompok lain berkata, Tuhan yang akan berkata, ya sudah terserah cara maumu. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua termasuk orang yang mengatakan jadilah kehendakmu. Amin. Jangan sampai Tuhan yang bilang terserah kamu deh maunya apa. Ya, saudara, menjadi seperti Yesus. Jadilah seperti Yesus. Hari-hari ini dalam semua proses yang kita hadapi, WFH, stay at home, social distancing, ya, resesi ekonomi yang mungkin ada di depan mata, ancaman kesehatan dan sebagainya. Biarlah kita semua tetap memakai atau melihat segala sesuatu ini sebagai alat Tuhan untuk memproses Anda dan saya jadi seperti Yesus. Manusia memang tidak mudah untuk berubah, tapi kalau Tuhan menetapkannya berarti bisa berubah. Saudara,
Untuk itu Tuhan turun tangan all out memastikannya. Karena dia sudah kasih perintah, Tuhan gak setengah-setengah. Saudara, Tuhan sungguh-sungguh memastikan agar itu terjadi. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang, Tuhan pakai segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana? Yaitu menjadikan kita seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus itu adalah rencana Tuhan buat Anda dan saya. Saudara, dikasih Tuhan menjadi seperti Yesus. Katakan sama-sama, menjadi seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi dimulai dengan kalimat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Artinya ini syarat pertama, ya. Syarat pertama, untuk bisa jadi seperti Yesus harus ada di dalam Dia. Prakondisi ini diinginkan oleh Tuhan agar dimiliki oleh semua orang percaya. Semua manusia yang ditetapkan untuk menjadi seperti Yesus, ya, adalah yang mau ada di dalam Yesus. Yohanes 6 ayat 29 bilang, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya pada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia. Kok jadi ke situ arahnya? Ya, karena kata di dalam Dia itu bahasa aslinya menoen, ya. Yang bahasa Yunaninya itu artinya gini, berpaut dengan dan tinggal di dalam. Berpaut dengan dan tinggal di dalam. Jelas ada upaya supaya tidak terlepas dan tidak keluar dari Kristus. Jadi bukan karena kita sudah anggota gereja, lalu kemudian Anda dan saya hidup bisa asal-asal, lalu kemudian berkata engkau tetap ada di dalam Yesus. Tidak bisa. Untuk bisa berada di dalam Yesus harus ada upaya supaya kita tidak terlepas. Mendapat keselamatan itu anugerah. Percaya engkau akan memperolehnya. Tetapi mempertahankannya itu cerita lain lagi. Ada upaya supaya tidak terlepas, tidak keluar dari Kristus. Sebuah keintiman hubungan yang dibangun dengan komitmen dan konsistensi. Itulah sebabnya hidup kekristenan kita sebut dengan covenant, perjanjian. Perjanjian. So garis bawah ini, yang namanya orang Kristen bukan orang tanpa perjuangan. Perlu perjuangan. Itulah sebabnya Tuhan panggil kita pemenang. Amin, saudara. Kita dipanggil pemenang. Kenapa? Karena memang untuk bisa sampai di garis akhir ada perjuangan yang sudah dimulai oleh anugerah, sudah dimulai oleh kasih karunia. Tetapi bukan cuma kasih karunia saja, kita harus responi dengan upaya. Karena ini bicara soal hubungan. Hubungan. Menjadi pemenang berarti engkau juga berupaya supaya tidak lepas dari Yesus. Ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia. Jadi seperti Yesus harus dimulai dengan ada di dalam Dia. Dan saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya juga, saudara juga berusaha benar-benar. Sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Amin. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi dikatakan begini. Diakhiri dengan sebuah kalimat. Ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Hidup Yesus tidak pernah lepas dari Taurat yang berisi hukum Taurat atau perintah Tuhan dan ketetapan Allah. Hidup orang percaya yang mau diubah jadi seperti Yesus, harusnya cara hidupnya seperti Yesus tadi hidup. Tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Kehendak Allah bukan hanya agar orang pilihan itu membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya, tetapi menjadikan firman itu kesukaan. Seperti Daud berkata di Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Lewat firman Tuhan. Menjadi seperti Yesus itu berarti engkau sungguh-sungguh mencintai firman. Karena Yesus cinta firman Tuhan. Firman Bapanya. Saudara dikasih Tuhan. Berapa banyak dari saudara semua sampai hari ini tiap hari baca Alkitab. Yang saya maksud di sini bukan cuma membaca. Begitu saja. Sekali lagi, mau 4 pasal, mau 5 pasal, 10 pasal,
Yang penting selama pembacaan engkau mendapat rema. Karena tanpa rema maka pembacaan itu cuma berlalu begitu saja. Tapi kalau kita baca, renungkan, pasti dapat rema. Petunjuk, tuntunan Tuhan. Rema itu akan membangkitkan iman. Dan iman itu kalau diikuti tuntunan Tuhan akan kita pelihara. Dia akan bertumbuh, bukan cuma muncul lalu hilang. Tapi ini muncul dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, lewat firman Tuhan. Yang ketiga, pimpinan Roh Kudus. Untuk menjadi seperti Yesus harus dengan pimpinan Roh Kudus. Mazmur 143 ayat 10 bilang, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Terserah ada kejadian apa hari-hari ini, COVID-19 kah, resesi kah, segala macam saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau engkau hidup dituntun oleh Roh Kudus yang baik itu, maka engkau akan berjalan di atas tanah yang rata. Ya, tanah yang rata. Kehendak Allah agar orang percaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18 dan ayat 25 mengatakan, untuk dipimpin Roh Kudus, manusia itu harus memberi diri dengan sengaja agar Roh Kudus memimpinnya. Yaitu banyak datang pada Roh Kudus, bertanya kepadanya, uji dan pastikan suaranya, ikuti dan lakukan kehendaknya. Bila pimpinan Roh Kudus itu sudah jadi gaya hidup orang percaya, maka ia akan disebut anak Allah. Anak Allah. Wow. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anak Allah itu Yesus? Ya. Saudara dikasih Tuhan, Yesus selalu dipimpin oleh Roh melakukan kehendak Bapa. Kalau mau jadi seperti Yesus, berarti gaya hidup kita juga harus gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-hari ini ada banyak keputusan penting yang harus kita ambil di pekerjaan. Keputusan penting yang harus kita ambil di dalam keluarga. Ada keputusan penting yang harus kita ambil di dalam pelayanan, saudara dikasih Tuhan. Dan untuk itu, saudara, kita mesti dituntun sama Roh Kudus. Dituntun sama Roh Kudus. Nanya enggak sama Tuhan? Nanya enggak sama Tuhan? Mau beli ini, beli itu, timbang-timbang, nanya enggak sama Tuhan? Mau mengambil keputusan untuk bekerja, ngambil keputusan untuk sekolah anak, nanya enggak sama Tuhan? Pimpinan Roh Kudus. Itu gaya hidup Yesus. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan. Yang keempat, proses. Ya. Proses adalah jalan terbaik. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa untuk jadi seperti Kristus, untuk menjadi saksi Kristus, orang percaya butuh kuasa dan untuk itu Roh Kudus harus turun. Perlu Roh Kudus untuk hidup dengan kuasa. Tapi tujuan dari kuasa itu bukan cuma mengalirnya karunia-karunia roh, lalu kemudian kita bisa melakukan mujizat ini dan mujizat itu. No, tetapi karunia itu, saudara dikasih Tuhan, memampukan kita untuk menyangkal diri kita. Mengubah kita. Mengubah kita. Kata saksi dalam bahasa aslinya, saksi Yesus, saksi itu adalah marturia atau martus. Yang artinya, saudara dikasih Tuhan, menguatkan, bukti yang menguatkan. Hidup penuh Roh Kudus dan kuasa ditujukan untuk menjadi bukti dan saksi yang menguatkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Bagaimana cara hidup menjadi saksi? Tidak lain dengan berubah jadi seperti Yesus. Ya, Yesus bisa menyembuhkan. Makanya kita juga melakukan atau mempraktekkan karunia-karunia roh. Mujizat. Tetapi bukan cuma itu yang Yesus lakukan. Anda dan saya hidup dipimpin roh dan hidup tidak untuk diri sendiri. Tetapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang namanya pemenang. Ini yang namanya pemenang. Pemenang itu harus menang dari dirinya sendiri dan pemenang itu harus menang atas dunia ini.
Dua hal ini adalah kesimpulan dari pemenang. Dan bagaimana supaya kita bisa jadi seperti Kristus yang terakhir adalah lakukan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya. Dia bilang begini, semua yang telah kuajarkan kepadamu, kasih tahu juga kepada orang lain. Ya. Semua hubungan kita dengannya. Semua firman yang kita tahu, yang kita lakukan. Semua pimpinan Roh Kudus yang kita telah peroleh. Semua pengalaman pembentukan yang kita dapat dari Tuhan lewat kehidupan. Ajarkan pada orang lain. Sebanyak manusia dan bangsa yang dapat dijangkau oleh kesaksian hidup manusia pilihan Allah, yaitu Anda dan saya. Hendaklah itu ditularkan, dipertontonkan, dengan cara dipertontonkan menjadi kesaksian. So amanat agung bukan soal kita nginjil-nginjil sana sini saja. Itu iya, tapi bukan itu saja. Itu cuma setengah. Ya, tapi amanat agung yang sebenarnya adalah mempertontonkan perubahanmu kepada dunia di sekitarmu. Mereka belajar bagaimana jadi seperti Yesus. Bahasa Inggrisnya bagus ya. Dibilang teach them to observe. Ajar mereka untuk menyaksikan, untuk nonton, untuk melihat apa yang telah kuajarkan kepadamu. Kenapa kita diproses? Supaya dunia bisa nonton kita. Bagaimana Tuhan menjadikan Anda dan saya dahsyat seperti Yesus. Saudara, bulan September, bulan ke-9, kita semua mau diubah. Diingatkan kembali untuk diubah. Amin. 18 September nanti kita akan berganti tahun Ibrani. Ya. Dan kalau kita lihat 5781 ya, kita akan masuk dalam tahun Ibrani. Season baru lagi. Ya, Pei Alep. Kita masuk di sana. Yang kemarin ini baru pembukaan. Pei 5780. Sekarang kita akan masuk 5781. Fokus bukan kepada COVID-19. Fokus bukan kepada resesi ekonomi. Fokus kepada perubahan kita menjadi seperti Yesus. Mari kita berdoa, meresponi semua firman tadi, biar setiap kita semua menjadi seperti Kristus. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Ini kami semua, hidup kami dalam tangan-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Pakai semua untuk mendatangkan kebaikan. Kami letakkan harapan kami di tangan Tuhan. Kami percaya sama Tuhan.
Engkau pasti kasih yang terbaik buat kami. Engkau pakai segala sesuatu supaya kami bisa jadi seperti Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu bersandar padamu. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat semuanya. Terus beracara di bulan September ini sehingga kami diubah, bahkan terus sampai Engkau datang menjadi seperti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara semua, biar kita bisa melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus dengan benar, dan oleh karena itu mari kita periksa hati kita masing-masing supaya setiap kita melakukan perjamuan ini dengan benar. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat semua yang Engkau beri. Kami rindu supaya kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami minta ampun untuk kesalahan kami. Kasih tahu kami kalau ada yang harus kami bereskan. Supaya setiap anak-anak Tuhan, kami semua bisa melakukan perjamuan kudus dengan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buka hati. Dan kalau Roh Kudus ingatkan, saat ini dosa kesalahan yang harus akui di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan, ada orang yang menyakiti, ampuni di hadapan Tuhan. Mari terbuka, dan kita ambil waktu sebentar masing-masing dengan Tuhan. Irabaya syadabaya radabataka baya syadabaya radabataka baya syadabaya radabataka baya radabataka baya syadabaya radaba. Irabaya syadabaya radabataka baya syaka baya radabaralaba. Ampuni kami, kesalahan kami. Kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kalau kami mengakui segala dosa-dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil dan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Aba, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ambil roti di tangan kanan kita. Kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Syukur buat Tuhan, syukur buat Tuhan. Ora baya shada baya rada barada baya shada baya rada barada baya shada barada barada. Oh ya rada baya shada barada 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 baya shada baya shada. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita sama-sama. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rahmat dan berkat-Mu ya Aba. Jamah semua anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, kuasa Roh Kudus turun memulihkan, mengubah kami yang lemah jadi kuat lagi. Oh ya rada-rada, pemulihan itu turun dan terjadi. Anak-anak muda dibangkitkan, orang-orang tua saleh dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati semua mereka semua Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lihat bulan September ini pemulihan terjadi buat semua kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari buka hati, kita terima berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan